sebagai terang, yaitu Yesus Kristus. Hanya di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Salam sehat, salam damai sejahtera. Segera di Bahalap TV. Shalom, selamat hari Minggu, kembali berjumpa dengan saya Ayu Pranata. Dalam episode Bahalap Ministry kali ini, saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk beribadah bersama dengan pemuda remaja dari Resort GKI Pahandut, tepatnya di Gereja Bethesda Kereng Bengkire. Dan ibadah kali ini sangat spesial, berbeda dengan ibadah-ibadah yang sebelumnya, karena kita akan melaksanakan ibadah perayaan Natal pemuda remaja. Dan kawan-kawan juga bisa lihat, tepatnya di belakang saya sudah ada pohon Natal, dan itu tandanya kita sudah memasuki bulan yang penuh dengan sukacita, yaitu perayaan Natal. Selamat menyaksikan ibadah. Mari kita menyambut untuk memperingati hari Natal kita pada hari ini. Kita menyambut bahwa ada seorang anak manusia yang rela lahir ke dunia menjadi manusia fana. Sekarang kita diberi kesempatan untuk beribadah, untuk diam di hadiratnya. Walau di masa pandemi COVID-19, kita tetap bersedia untuk memuji Dia. Tidak ada kata takut untuk diam di hadiratnya. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian kita, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku kudus-Mu sekarang. Bawaku
Penuhi kami Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah dan kasih setia-Mu yang selalu mengalir di setiap kehidupan kami. Karya-Mu sempurna dan mulia ya Allah. Begitu melimpah sukacita Natal walaupun di tengah kondisi pandemi yang terjadi hingga saat ini. Malam ini kami berdoa untuk pelayanan di gereja kami ini agar semakin menjadi lebih baik dan bertumbuh, serta biarlah kami pelayan-pelayan Tuhan benar-benar menjadi pelayan yang takut akan Tuhan. Demikian kami juga bersatu hati memohon kepada Tuhan agar kiranya Engkau berkenan memberikan kesehatan kepada seluruh anggota jemaat gereja-Mu, agar kami bisa lebih bersukacita lagi di dalam merayakan hari kelahiran anak-Mu, Sang Kristus Raja Damai. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, biarlah tetap dalam pemeliharaan Tuhan di setiap waktu, agar bangsa dan negeri kami, bahkan dunia ini cepat pulih dari masa pandemi. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan yang selalu menopang, menguatkan, dan menyertai. Kami berdoa untuk setiap pemuda dan remaja, secara khususnya untuk setiap pribadi dan kehidupan. Begitu banyak hal tidak kami mengerti akan dan sedang terjadi ini ya Bapa. Tidak sedikit dari kami sering mengalami kurang percaya diri dari berbagai aspek yang terkadang membuat pribadi serta iman menjadi goyah. Biarlah Tuhan pada malam sukacita Natal ini kami diberkati untuk menjadi a time to shine, waktunya untuk bersinar di tengah kehidupan ini dengan penuh kasih, agar setiap dari kami mampu menjadi cahaya bagi setiap sesama kami, merangkul yang hidupnya masih terbelenggu. Inilah doa dan harapan kami. Kami serahkan kehidupan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kehendak Tuhan
terjadi kepada kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, meminta pengampunan. Kami sering membuat Tuhan sedih akan dosa-dosa kami ini, mengecewakan dan mendukakan hati Tuhan. Engkau mengkaruniakan anak-Mu lahir di tengah kehidupan untuk menebus dan mengampuni kami ini ya Tuhan. Dia lahir sebagai terang, yaitu Yesus Kristus, bentuk kasih dan kemurahan hati Tuhan, Sang Raja Damai. Sukacita Natal ini kiranya menjadi tanda untuk kami mengerti akan arti Natal di setiap relung hati kami. Hanya di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada sore malam hari ini terambil dari Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kelima dengan perikop kelahiran Raja Damai yang berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Pembacaan Alkitab kita yang kedua terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ke ayat yang ke-25 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya hari lepas hari. Amin. Marilah kita menghayati makna Natal yang ditandai dengan penyalaan lilin Natal sebagai simbol terang dunia. Dan marilah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat penyambutan perayaan Natal kita malam ini. Hayatilah kelahiran Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini. Ia lahir di kandang Bethlehem dengan sejarah manusia disaksikan oleh orang percaya
Bila kita memperingati kelahirannya, kita tidak hanya membayangkan dia sebagai bayi kecil yang dibaringkan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt his word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt his word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine. Penyalaan lilin Natal secara simbolis. Yang pertama oleh Bapak Ketua Resort Panut Palangkaraya Hilir, Pendeta Rahmadi STH. Yang kedua Ketua BPH GKI Kereng Bangkirai, Pendeta Badriansa.
Yang ketiga, Ibu Pendeta Pelayanan Pendeta Mastiur Tambunan STH. Yang keempat, Bapak Pendeta Yan Agustinus Mamuaya. Yang kelima, Bikaris Cynthia Mutiara Putih STH. Selanjutnya, Koordinator SPRP Majelis Jemaat GKI Kereng Bangkirai, Om Hermaningga. Selanjutnya, Ketua Panitia Natal, Saudari Yulestika Purnama. Ketua KPRP Resort Pandut Palangkaraya Hilir, Saudara Natali Hario. Yang terakhir, Ketua SPRP Majelis Jemaat GKI Kereng Bangkirai, Saudari Destri Triani Mawati. Bagi nama yang telah disebutkan, silakan maju ke depan untuk menghidupkan lilin Natal. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Terima kasih Tuhan. Dengan segala ucapan syukur, inilah kehidupan kami yang secara khusus pada malam hari ini, pemuda-pemudi di dalam kesempatan yang baik ini, baik kami yang berhadir di gereja ini Tuhan, yang sedang mengadakan ibadah Natal Komisi Pelayanan Remaja Pemuda GKI Pandut Palangkaraya Hilir, maupun saudara-saudara kami yang saat ini juga boleh mengikuti di rumah masing-masing. Kami merasakan bahwa Natal tahun ini memang berbeda. Natal tahun ini membuat kami semakin peka dengan setiap hal yang diperhadapkan untuk kami Tuhan. Natal tahun ini juga mengajarkan kami untuk semakin rendah hati di hadapan Tuhan dengan segala hal yang apa yang kami miliki, talenta, kemampuan. Karena sesungguhnya kami tahu Tuhanlah yang telah menempatkan kami memperoleh semuanya ini.
Bahkan Tuhan juga yang mempercayakan kami untuk memakainya sebagai wadah kami melayani Tuhan dalam jalan kehidupan masa muda kami. Kesempatan untuk terus bersinar di hadapan Tuhan dengan bijaksana, dengan mengandalkan hikmat Tuhan di tahun 2020 ini. Tuhan telah menempatkan pemuda, pemudi, bahkan remaja gereja Tuhan tetap setia di jalan Tuhan, tetap berkarya dan mengkaryakan kehidupan bahkan pelayanan di hadapan Engkau dengan segala keterbatasannya. Terima kasih Bapa. Dalam sapaat bersama saat ini Tuhan, kami tetap mendukung dalam doa untuk segala sesuatu yang menjadi bentuk pelayanan, untuk setiap pekabaran Injil di muka bumi ini Tuhan. Biarlah dengan pengasihan Tuhan, melewati kuasa yang datang daripada-Mu, melewati pertolongan Roh Kudus, Tuhan mengajarkan kami untuk membolehkan kami juga menggunakan kehidupan masa muda kami sebagai cara kami menyiarkan hal-hal yang baik, untuk menunjukkan hal-hal yang benar, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini masih dalam melaksanakan proses pendidikan mereka, yang sedang berkarya dalam dunia kerjanya, yang sedang juga ada yang masih berupaya mencari pekerjaan, bahkan oleh dampak COVID-19 sempat mengalami harus pemberhentian dalam dunia kerjanya. Kami tahu masing-masing mereka punya pergumulannya. Kami percaya masing-masing mereka tetap punya iman yang tetap percaya kasih Tuhan tetap ada untuk mereka. Berkat Tuhan tetap dipercayakan untuk mereka. Biarlah tetap mereka punya hati yang bersyukur dalam Tuhan. Tuhan, dalam kesempatan dalam saat ini juga, kami mau berdoa untuk keadaan yang masih terjadi berkenan dengan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Setiap kami berupaya tetap menjadi pribadi yang taat. Sebagai cara kami juga belajar taat akan Tuhan, melewati petunjuk pemerintah atas sistem protokol kesehatan yang ada. Kami masih bisa dalam kondisi sehat pada saat ini. Tapi kami juga teringat Tuhan, bahwa ada juga saudara-saudara kami yang harus terpapar karena COVID-19 ini. Di sini di tempat ini, tentu kami juga perlu mendukung mereka. Percaya juga bahwa Tuhan punya kuasa untuk memberkati para medis. Terlebih lagi pada saat ini, kami mendapatkan berita ataupun kabar tentang ada hal yang dapat membantu untuk proses penyembuhan. Dan tentu yang teristimewa adalah hati yang gembira adalah obat. Dan itu yang akan membangun imunitas tubuh saudara-saudara kami yang saat ini masih mendapatkan perawatan dan penanganan akibat terpapar COVID-19 ini Tuhan. Dan untuk hal yang ini tidaklah dapat dibatasi karena usia, oleh karena golongannya, dan ia dapat menyerang siapa saja. Biarlah kesempatan ini kami mau pakai untuk mendoakan mereka. Mereka tetap punya hati yang percaya, mengikuti pengaturan melewati para medis. Mereka akan beroleh kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, dalam sapaat yang kami naikkan bersama saat ini, biarlah pada saat kami nanti kembali dari tempat ini Tuhan, kami tetap bisa menjadi pribadi-pribadi yang membawa terang Kristus dalam kehidupannya, oleh perkataan, oleh perbuatan, oleh pelayanan bersama orang tua, bersama teman, bersama saudara, bersama orang-orang di luar sana yang boleh membawakan satu perjalanan kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ingatkan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Percaya kami Tuhan, kelahiran Kristus telah
mendatangkan satu kebaikan bagi setiap orang yang telah menaruh percaya kepadanya, yang membawa pertobatan dalam kehidupannya dan melihatkan dalam jalan hidupnya. Tuhan sungguh menjadi penyerta dalam hidupnya. Inilah syukur bersama kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh hal bahkan yang pada saat ini ambil bagian, khususnya Komisi Pelayanan Remaja Pemuda Resort GKI Pahandut Palangkaraya Hilir, gereja-gereja yang diwakili oleh anak-anak muda yang berhadir pada malam ini, maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah setiap ruang pelayanan kami Tuhan boleh punya arti di hadapan Tuhan, boleh menjadi saluran berkat di dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bergema lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kabar baik lahir Yesus sang ajaib. Hingga sorga bergema lahir Raja mulia. Di sorga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel.
Gimana teman-teman? Masih semangat? Ulang. Belum kedengaran. Masih semangat? Oke, waktunya aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Pemalasanmu dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Pembalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oke, saudara-saudara yang terkasih, sekarang saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Natal di Gereja Bethesda Kering Bengkirai, dan bersama dengan Ketua Komisi Pelayanan Remaja Pemuda. Kita akan berbincang dengan Ketua Panitia Natal dan Ketua Komisi Pelayanan Remaja Pemuda tentang Natal yang sudah dilaksanakan pada malam hari ini. Oke, Kak, bisa tahu namanya siapa? Ya, perkenalkan saya Lesti Purnama. Kebetulan saya tahun ini dipercaya sebagai Ketua Panitia Natal KPRP Resort Handuk Palangkaraya Hilir. Kalau boleh tahu, persiapan dalam
melaksanakan Natal ini tuh sampai sejauh mana, sudah sejak kapan dilaksanakannya? Sebenarnya ini kan sudah dibentuk panitianya itu dari setelah selesai porseni. Itu kan setelah selesai porseni langsung diumumkan kalau panitia pelaksanaan Natal KPRP itu dari Kering Bangkirai. Nah, setelah selesai itu kami langsung dari pemuda sini langsung mempersiapkannya. Jadi itu sudah sekitar 7-8 bulan lah. Sudah lama. Jadi hitungannya setengah tahun gitu ya Kak? Benar sekali. Karena ini kan Natalnya cukup kayak berbeda dengan Natal-Natal yang sebelumnya, kita juga nggak bisa bebas, jadi harus pakai protokol kesehatan. Kayak ada nggak sih kayak kendala dalam persiapan Natal ini kayak gitu, dalam latihannya Kak atau dan lain-lain sebagainya? Mungkin kalau kendala itu karena adanya pandemi COVID-19 ini kan dari masing-masing orang tua pemudanya itu kayak kalau anaknya latihan ke gereja kan pasti rada takut-takut. Cuman kami dari pemuda ini meyakinkan orang tuanya kalau kita latihan sesuai dengan protokol, dan puji Tuhan sampai saat ini pun tidak ada hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Ya puji Tuhannya sampai hari ini Natalnya bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu aja Kak yang aku mau tanyakan. Sekarang kita akan berbincang dengan Ketua Komisi Pelayanan Remaja dan Pemuda Resort GKE Pahandut dengan Kakak Natali. Kak, kalau boleh tahu sudah berapa lama Kakak menjabat sebagai Ketua Komisi Pelayanan Remaja Pemuda GKE Pahandut ini, sejak kapan Kak? Kurang lebih sudah 5 tahun, dari tahun 2016. Dan sebenarnya tahun ini adalah tahun terakhir, tapi karena situasi dan kondisi kita sekarang, pandemi COVID-19, jadi sinode resortnya diundur ke tahun depan. Jadi untuk SK pengurusan semua pengurusan kategorial di Resort Pahandut Palangkaraya Hilir itu diperpanjang 1 tahun. Diperpanjang. Habisnya di tahun depan. Ya, habisnya di tahun depan. Tahun depan. Sebenarnya karena melihat gereja yang lain nggak ada nih Kak yang melaksanakan Natal. Mungkin ada, cuman itu dilaksanakan dengan daring. Kalau di sini kan langsung offline ya Kak. Itu kenapa bisa sampai terlaksananya Natal seperti ini dari Kakak sendiri? Pertama, kita sempat komunikasi juga dengan teman-teman panitia, dengan ketua resort juga. Jadi sebelum kegiatan ini kami intens melakukan semacam sharing lah gitu dengan resort, kemudian panitia, BPH juga. Memang banyak hal yang kami pertimbangkan di awalnya. Nah, dengan keinginan juga dari panitia, kemudian juga kita konsultasi ya dengan gugus tugas. Akhirnya ya kita adakan Natal secara offline dan juga secara online. Ini tadi juga kita live streamingkan di beberapa akun media sosial teman-teman SPP SPR yang ada di Resort Pahandut Palangkaraya Hilir. Kemudian juga di akun-akun pribadi juga. Jadi ya offline dan online lah. Jadi dilaksanakan dengan boleh dikatakan dilaksanakan dengan 2 metode ya Kak. Ada offline, ada juga online. Nah, jadi ini yang hadir nih kira-kira cuman resort dari GKE Pahandut aja Kak, atau ada dari resort-resort yang lain? Kita memang khusus dari Resort Pahandut Palangkaraya Hilir saja. Sebenarnya sih teman-teman banyak sekali yang karena tahu kita nggak merayakan Natal, teman-teman resort-resort yang dari luar daerah itu pengen datang. Tapi saya pribadi untuk membatasi teman-teman, bukannya saya teman-teman bukan tidak boleh ya, tapi kondisinya sekarang seperti ini jadi tidak memungkinkan. Kemudian saya minta teman-teman untuk bisa menyaksikan juga dari live di media sosial, dan kebetulan juga pendeta pembina kita adalah Pendeta Tom Chandra. Nah, sekarang beliau ditugaskan jadi ketua resort di Kalimantan Utara. Jadi saya lihat tadi Bapak juga mengikuti kita di live. Jadi puji Tuhan ya Kak, hari ini bisa terlaksana Natalnya walaupun sempat banyak sekali hal yang dipertimbangkan, dan ini yang hadir cuman khusus resort dari GKE Pahandut ini aja. Dan dibatasi orangnya. Ya, dan dibatasi karena dibatasi bukan karena tidak mau mengundang. Kita paham karena sekarang ini kan lagi dalam situasi yang sangat menakutkan. Jadi kita harus waspada seperti itu ya Kak. Ada nggak sih Kak kayak
pesan-pesan Natal untuk anak-anak muda yang di luar sana dalam rangka dilaksanakannya Natal hari ini di resort ini, dari kakak dan dari ketua panitia Natal tahun ini. Boleh dari Kak Natali dulu. Kepada teman-teman remaja pemuda Kristen dimanapun berada, selamat merayakan Natal Desember 2020 dan menyongsong tahun baru Januari 2021. Harapan kita ke depan semuanya akan berubah, teman-teman. Tetap semangat dengan sukacita Natal ini, tetap semangat untuk melayani, dan ingat selalu mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan satu pesan saya, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Salam sehat, salam damai sejahtera. Dari kakak lagi mungkin bisa. Buat teman-teman yang ada di luar sana, pemuda Kristen di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya, selamat merayakan Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Buat teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Kita yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan cepat berlalu dan kita akan bertemu di Natal-Natal berikutnya dengan lebih meriah, dengan penuh sukacita. Dan buat teman-teman, teruslah berkarya walaupun di tengah pandemi ini banyak cara yang bisa kita lakukan dengan di rumah aja. Buat teman-teman yang ada di luar sana, saya pribadi juga mengucapkan selamat merayakan Natal dan selamat menyambut tahun yang baru. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan